Mungkin kita waktunya DPR untuk jurnal praktikum yang pertama ya. Untuk jurnal praktikum yang pertama, resep yang pertama apa? Aneurin HCl dan riboflavin dan SL, Bapak. Aneurin HCl ya. Bentar. Oke, saya mohon izin untuk subscribe ya. Untuk screen saya bisa terlihat semua. Bisa, Bapak. Bisa, Bapak. Oke, untuk resep yang pertama, jadi nanti untuk pengisian jurnal seperti ini ya. Mungkin kalau yang dari SMF sudah terbiasa menggunakan belangko jurnal ini, tapi mungkin yang dari SMA atau yang masih baru, untuk jurnalnya nanti silahkan bisa dipotong ya untuk resep yang ada di jurnal kalian, terus ditempel di kolom bagian resepnya. Kemudian untuk yang pengisiannya, kelengkapan resep ini isinya terkait screening administrasi ya. Jadi di dalam resep kalian, kalian lihat poin-poin apa aja yang harusnya ada di dalam resep yang belum ada itu dimintakan pada kolom kelengkapan resep ya. Seperti yang dilihat pada screen, di mana untuk kelengkapan resep, untuk yang pertama tanggal penulisan resep ya. Seperti yang terlihat di sini, bahwa untuk tanggal penulisan resep itu masih belum ada, jadi nanti dimintakan di sini. Kemudian ini sudah ada parafnya ya. Bentar. Nah, ini parafnya sudah ada, jadi tidak perlu dimintakan pada kelengkapan resep, terus tinggal sama umur pasien. Umur pasien di sini belum ada, jadi dimintakan di kelengkapan resepnya. Seperti itu ya. Untuk pengisian kolom kelengkapan resep ini di screening administrasi dari resep yang ada di sini. Dilihat dari awal dokter, oh nama dokternya ada, terus alamat prakteknya ada, kemudian ada teleponnya juga, SIP yang penting ya, SIP dokter atau surat izin praktek dari dokter tersebut, kemudian tanggal, kemudian ada tanda SIP-nya. Untuk kelengkapan ini sepertinya semuanya ada di dalam jurnal praktikum kalian ya, tinggal kalian cek apa aja yang harusnya ada, itu yang harusnya ada di sini. Ya, nanti dimintakan di sini alamat, umur, terkait data dari pasiennya juga dimintakan. Gitu ya. Ini terkait kelengkapan resep. Untuk resep standar ini diisi jika permintaan dalam resep itu dalam bentuk tablet ya. Nanti dalam bentuk tablet itu resep standarnya ada di dalam ISO. Terus kemudian kalau resep standar misalnya kayak balsam dan lain-lain itu bisa juga di PH5 atau di formularium nasional jadi atau di FMN ya. Nanti silakan bisa dilihat di sana. Untuk resep standar ini, untuk resep yang pertama ini belum ada resep
standarnya ya, karena semua dalam bentuk serbuk atau dalam bentuk bahan aktifnya. Jadi untuk resep standar kosong atau dikasih tanda strip gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk halaman yang pertama terkait jurnal praktikum. Belum ada, Bapak. Oke, kalau belum ada saya lanjutkan. Bentar. Ya. Foto saya agak macet. Bentar. Oke, untuk yang kedua, monografi ya. Untuk monografi ini silakan dilengkapi ya. Di sini saya tidak menuliskan monografi secara lengkap, jadi nanti kalian lengkapi sendiri untuk monografinya ini. Jadi silakan dilihat pembelian parutan khasiat sama referensi ini. Untuk pembelian ini semuanya bisa dilihat di Farmakope Indonesia edisi terbaru, yaitu Farmakope Indonesia edisi 6 ya nanti. Terus di bagian referensi dikasih keterangan referensinya dari mana. Misalnya Farmakope Indonesia edisi 6 halaman berapa, semua dituliskan di sini ya. Harus tertulis lengkap untuk monografi ini. Monografi ini menandakan apa sih? Itu kayak karakteristik dari bahan tersebut ya, seperti apa. Ini nanti berguna ketika kalian membuat sediaan, misalnya untuk yang sediaan serbuk terlebih dahulu yang pertama, itu nanti digunakan ketika pembeliannya misalnya, oh serbuknya berbentuk hablur atau berwarna putih seperti itu. Terus semuanya warna putih. Makanya nanti kalian kan untuk membedakan atau mengetahui homogenitas dari bahan tersebut, itu harus ditambah kayak bahan karmin untuk penambah warnanya. Jadi tahu untuk homogenitasnya seperti itu ya. Tapi kalau membuat sediaan sirup atau misalnya nanti membuat sediaan gel, itu kelarutan menjadi parameter yang penting di sini. Jadi kelarutannya dia larut pada aqueous atau air atau pakai pelarut lainnya dalam konsentrasi berapa banding berapa. Nah itu kan kalian harus meninjau dulu bahan tersebut seperti apa, baru nanti kalian bisa melakukan racikan. Gitu ya. Kemudian poin penting lainnya itu permasalahan dan penyelesaian. Permasalahan dan penyelesaian ini dari resep tadi, jadi itu kayak screening juga untuk permasalahan terkait racikannya nanti apa ya. Ini seperti di sini permasalahan yang pertama itu atau topik kita pada pertemuan pertama atau jurnal pertama ini terkait pengenceran ya. Jadi di sini berat riboflavin itu kurang dari 50 mg sehingga dia belum dapat ditimbang. Maka dilakukan pengenceran riboflavin. Gitu ya. Jadi berat minimal untuk dapat ditimbang itu 50 mg ditimbangan miligram. Jadi ketika kurang bahan tersebut kurang dari 50 mg itu maka harus dilakukan pengenceran. Pengenceran itu bagaimana nanti kita lihat pada bagian penimbangan ya. Nanti akan ada tahapan pengenceran itu seperti apa. Kemudian di sini jumlah laktosum dalam resep secukupnya atau masih kuantum satis ya. Atau masih QS. QS kepanjangannya kuantum satis atau secukupnya. Nah, untuk penyelesaian seperti apa? Yaitu kita menggunakan bobot ideal untuk satu bungkus, yaitu untuk bobot ideal satu bungkus itu 500 mg. Jadi nanti bahan tersebut akan ditimbang seluruhnya ke total berapa. Jika bahan tersebut kurang dari 500 mg, maka ditambahkan laktosa atau diatkan sama laktosa. Gitu ya. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Izin bertanya, Bapak. Iya, silakan. Apakah untuk acuan pemerian itu harus dari FI6 apa boleh dari FI3 juga? Terima kasih.
Diusahakan untuk pemerian dari FI6 ya, mengikuti Farmakope Indonesia yang terbaru. Baik, Bapak. Oke. Terus ada lagi yang mau ditanyakan? Minta tolong diperhatikan betul penulisannya, ini jurnalnya ya, nanti pas waktu besok ACC akan kita lihat atau kita nilai tiap poin dari jurnal tersebut, gitu ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Belum ada ya. Kalau belum ada saya lanjutkan lagi. Misal nanti ada yang mau tanyakan, silakan bisa dikonfirmasi untuk bertanya ya. Terus dari permasalahan penyelesaian kita ke perhitungan dosis dan penimbangan. Untuk resep yang pertama ini kita belum ada perhitungan dosis ya, atau kalian bisa mengetahui suatu bahan obat itu memiliki dosis atau tidak itu dari Farmakope Indonesia edisi 3 ya. Kalau yang ini berkait perhitungan dosis itu adanya di Farmakope Indonesia edisi 3 yang lengkap. Oke, seperti FI6 itu Mas tidak begitu lengkap untuk dosisnya. Jadi untuk perhitungan dosis nanti bisa dilihat di FI3 berapa bahan apa aja yang punya dosis, dosisnya berapa, itu silahkan dilihat. Kalau di materi yang pertama ini kita masih belum menentukan dosis. Mungkin pertemuan berikutnya kita akan menemukan terkait perhitungan dosis, penurunan dosis, ataupun selanjutnya. Gitu ya. Jika tidak ada, dikasih tanda strip nanti ya. Terus kemudian penimbangan, untuk penimbangan ini seperti yang saya sebutkan tadi bahwa untuk yang pertama ini permasalahannya yaitu bahan-bahannya memiliki bobot kurang dari 50 mg, maka kita harus melakukan pengenceran. Pengenceran seperti apa? Jadi untuk pengenceran itu kita menimbang bahan yang ada di dalam resep sejumlah 50 mg terlebih dahulu ya. Terus kemudian kita nambahkan laktosa. Laktosa ini yang ditambahkan berapa itu mengadkan 500 mg. Jadi laktosa yang ditambahkan 450. Jadi tahapannya nanti kalian timbang dulu 50 mg bahannya di dalam timbangan miligram, kemudian timbang laktosa 450 mg, kemudian kalian campur di dalam mortir. Kemudian kita ngambil kebutuhan dari resepnya. Dari resepnya kan kita butuhnya tadi kalau kalian lihat di dalam resep itu 30 mg. Nah, sementara yang di dalam campuran tadi kan adanya 50 mg. Jadi kita harus mengambil berapa dari 500 mg. Jadi kita ngambilnya 30 per 50 kali 500 ketemunya 300 mg. Nah, dari campuran itu tadi kalian ngambil atau nimbang 300 mg. Ya, kemudian sisa pengenceran yang 200 mg dari bahan kalian yang ada di mortar tadi, kalian bungkus sendiri ya, dengan menuliskan pada kertas perkamen bungkusan sisa pengenceran tersebut, kalian kasih keterangan sisa pengenceran riboflavin banding laktosa berapa banding berapa. Misalnya di sini berapa, 1:10 ya, dengan perbandingan ini. Nah, ini yang kalian tuliskan juga di dalam laktosa. Itu gunanya untuk apa sih? Jadi ketika nanti kalian mendapatkan resep racikan, ini kenapa ini kok dicoret Maya? Kalau ada sonasi presentasi, minta tolong jangan colongan di sini ya. Ini Maya kenapa? Maaf, Bapak, itu tadi kepencet. Hmm, itu kamu nyoba-nyoba paling, kamu nyoba-nyoba mau menggunakan tanda, akhirnya muncul di situ kan. Kalau ini kalian semua bisa nyoret di sini. Kalau mau nyoba-nyoba mungkin di luar dari jam nggak apa-apa sih. Silakan kalau mau nyoba-nyoba. Nggak mungkin kepencet bisa mencet sampai gambar seperti itu kan, nggak mungkin kepencet bolak-balik. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi di sini tadi sisa penghasilan itu gunanya untuk apa sih? Jadi ketika nanti kalian mendapatkan resep yang sama, kalau kalian punya sisa penghasilan, kalian bisa menggunakan sisa penghasilan tersebut ya. Terus baru nimbang sisanya. Atau misalnya masih dengan jumlah yang lebih kecil dari sisa penghasilan, kalian bisa mengambil dari sisa penghasilan tersebut. Itu ya. Jadi kalian tidak membuang-buang bahan yang ada di dalam apotek. Jadi seperti itu. Gunanya sisa penghasilan kenapa harus dimasukkan dalam suatu wadah sendiri. Terus untuk aneurin bobotnya sudah di atas 50 mg, jadi tidak perlu melakukan pengejaran, jadi kalian tinggal nimbang aja.
Terus untuk laktos yang dibutuhkan berapa? Laktos yang dibutuhkan, jadi kan tadi untuk berat ideal satu bungkus itu 500 miligram. Bentar deh. Oke, untuk berat idealnya satu bungkus kan tadi 500 miligram, kemudian dikali 12, 12 ini jumlah racikan yang diminta dalam resep ya, dari numero yang ada di dalam resep. Paham untuk numeronya ya, sebentar saya tak back dulu. Untuk numeronya tadi di nah ini ya. Untuk numeronya itu ada di sini. Nah, kalau tidak ada, jadi kalau biasanya itu kalau numeronya itu di sini aja. Nanti kalian cari kepanjangannya ya. Kalau ini serbuknya dia serbuk tak terbagi ya. Jadi nanti semua bahan yang ada di sini itu untuk 12 resep. Ya, sementara kalau kalian nanti di sini ada MF, Wolf, DTD, itu dateless dosis. Berarti semua resep yang ada di sini itu untuk satu bungkus. Ya, untuk resep serbuk itu kan ada serbuk yang tak terbagi sama serbuk terbagi. Untuk serbuk tak terbagi itu pulvis, untuk serbuk tak terbagi itu serbuk terbagi itu namanya pulveris ya. Itu bedanya ketika kalian tadi dalam resep ya, DMF pulv ini kalau pulv gak ada DTD-nya itu berarti serbuk tak terbagi. Berarti semua bahan yang di sini itu digunakan untuk seluruh numero atau seluruh jumlah yang ada dalam resep. Tapi kalau ada di sini MF, pulv, DTD, berarti semua bahan yang ada di sini itu diberikan untuk satu bungkus saja. Gitu ya perbedaannya. Oke, saya lanjutkan lagi. Ke tahap peracikan ya. Untuk yang di sini tadi, demo ditanyakan mungkin dari teman-teman. Ada yang mau tanyakan belum? Belum ada, Bapak. Oke. Untuk kolom yang di sini, ini pengambilan bahan, ini sesuai dengan botol yang kalian ambil di dalam praktikum ya. Nanti menyesuaikan nama-namanya dengan nama botol tersebut, kemudian cek fisik, ini maksudnya ED-nya yang tertera nanti juga dalam botol, nanti tinggal dilihat aja. Kemudian golongan obat ini bisa kalian ketahui dari ISO ya. Di ilmu spesialis obat itu ada dia golongan obat bebas atau obat keras. Jadi ini untuk bahan aktifnya aja. Kalau laktosa atau lainnya itu kan bahan tambahan, jadi dia tidak punya golongan obatnya. Terus jangan lupa mencentang ini. Ya, centang ini berfungsi untuk apa sih gunanya? Itu menandakan bahwa kalian telah mengambil semua bahan yang ada di dalam penimbangan kalian ini. Kalau ini kalian nggak centang, jadi kita nanti menganggap bahwa bahan kalian itu belum masuk atau belum kalian tambahkan pada sediaan kalian. Jadi kita nanti pasti akan menganggap kalian belum bekerja atau belum menambahkan ini. Nanti kita kalau belum ada ini, kita anggap kita berikan langsung nilai 40 tanpa kita harus mengkoreksi sampai akhir ya. Itu jadi perhatian semuanya aja. Jadi kita menganggap bahwa kalian tidak melakukan penimbangan atau penambahan tersebut kalau kalian nggak centang pada kolom masing-masing bahan ya, yang ditimbang tadi. Gitu ya. Oke, terus saya lanjutkan ke tahap peracikan. Oke, proses kerja tahap peracikan, maka yang pertama, kenapa, Marisa? Izin bertanya, Bapak, untuk perhitungan dosis itu, jika tidak ada dosis maksimumnya, apakah tidak menghitung dosis resep? Oke, jika perhitungan dosis ini dihitung ketika kalian menghitung dosis maksimum ya. Yang dimaksud dosis resep itu dosis apa?
Dosis lazim atau Dosis yang diminta pada sediaan itu, Bapak. Atau istilahnya DB. dosis pemakaian? DP. Iya, DP. Enggak, dosis pemakaian itu digunakan kalau kalian mau menghitung DM ya. Jadi kalau misalnya dosis pemakaiannya itu berapa, terus kalian bandingkan sama DM, oh, ternyata dosis pemakaiannya kelebihan loh. Kalau itu digunakan ketika sama DM aja. Jadi kalau tidak ada DM berarti kalian tidak perlu menghitung DP, dosis pemakaiannya. Gitu ya. Baik, Jadi Bapak. ini Terima kasih. biasanya nanti kalau kalian juga buat sediaan sirup itu nanti juga akan ada dosisnya untuk sediaan sirup seperti apa, dosis maksimalnya. Terus kalau misalnya nanti ada resep antibiotik, nah itu perlu kalian hitung dosis lazimnya ya. Biasanya kalau sediaan antibiotik kita ngitung dosis lazim berdasarkan berat badan dari pasiennya. Itu kalau kalian hitung khawatirnya dosis lazimnya tidak tercapai, akhirnya pasien tidak dapat eh, dosis dari antibiotik tersebut. Akibatnya pasien akan mengalami resistensi kalau misalnya dosis lazimnya tidak sesuai dengan yang ada di monografi. Jadi dosis ini digunakan ketika kalian mau ngitung dosis maksimal sama dosis lazim apabila ada resep untuk antibiotik itu pakai dosis lazim harus dihitung. Kalau yang dosis maksimal ya kalian cek dulu semua bahan yang ada di resep itu punya DM apa enggak sih nanti di FI3 tersebut. Gitu ya. Berarti kalau tidak ada dosis maksimumnya, DP-nya nggak perlu dicantumin ya, Bapak? Tidak perlu. Tidak perlu dihitung ya. Baik, Bapak. Terima kasih. Mungkin yang lain ada yang lagi yang mau ditanyakan atau tidak? Belum ada, Bapak. Oke, kalau belum ada, saya lanjutkan ke tahap peracikannya tadi ya. Oke, untuk tahap peracikan, ini kita menggunakan kalimat aktif ya. Jadi semuanya diawali dengan huruf dengan me. Jadi tahap pertama itu kita menyatakan timbangan. Jadi untuk prosedurnya kita buat simple sama poinnya aja ya. Jadi tidak perlu kalian nanti menyatakan timbangan, meletakkan anak timbangan di sebelah kiri, kemudian bahan sebelah kanan, bla 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 itu nggak perlu. Jadi tinggal langsung ke menyatakan timbangan, kemudian menimbang laktosa tadi, laktosa 450, masukkan ke dalam morter, terus halus lalu menimbang bahannya tadi ya. Ini tahapan untuk pengenceran dari riboflavin yang tadi. Jadi untuk bahan tambahan itu biasanya memang kita timbang terlebih dahulu. Gunanya untuk apa sih? Untuk melumasi atau melapisi dari mortar tersebut. Jadi bahan-bahan dengan dosis kecil itu tidak ada bahan yang tertinggal atau masuk di dalam pori-pori dari mortarnya. Jadi bahan tambahan itu pasti akan digerus terlebih dahulu. Jadi untuk menghindari bahan ini masuk ke dalam pori-porinya atau khawatirnya nanti kalau masuk pori-pori dosis yang diberikan ke pasien tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh dokter tersebut. Gitu ya. Kemudian masukkan dalam motif dos asap homogen dari campuran tersebut timbang 300 mg tadi sesuai perhitungan tadi bahwa bahan yang dibutuhkan itu 300 mg. Disisihkan sedangkan sisa dalam mortir dibungkus sisanya ditandai sebagai sisa pengenceran dari riboflavin. Kemudian kita menimbang laktosa 5.400 tadi ini untuk 12 bungkus tadi. Ya, dimasukkan ke dalam mortir terus halus lalu masukkan hasil pengenceran riboflavin tadi ke dalam mortir terus halus ya. Yang tadi sudah disisihkan, tadi dimasukkan ke sini. Kemudian kita timbang tiamin yang 300 mg baru dimasukkan ke dalam campuran tadi ya. Terus kemudian kita membagi kertas perkamen jumlah 12 ya. 6 atas, 6 bawah secara tumpang tindih. Ya, yang kemarin kan sudah disebutkan bahwa untuk berat maksimalnya itu 7 atas dan 7 bawah untuk pembagiannya. Kemudian membungkus dari mana, kalau membagi dari mana dijelaskan juga ya. Kalau membagi dari kiri atas ke kanan bawah, kemudian kalau membungkus dari kanan bawah ke kiri atas. Kemudian masukkan puyuh ke dalam plastik klip, beri etiket warna putih. Untuk etiket warna putih itu digunakan untuk sediaan apa? Sediaan oral, Bapak. Ke dalam, Bapak. Oke, untuk etiket warna putih itu digunakan untuk sediaan oral atau sediaan yang masuk melalui atau akan melalui gastrointestinal tract ya. Jadi dari saluran pencernaan itu semua diberi etiket yang warna
putih. Untuk etiket yang warna biru digunakan untuk pemakaian luar. Jadi nanti untuk sediaan tetes mata, kemudian sediaan salep, itu pakai etiket warna biru atau sediaan supo, pula itu pakai warna etiket warna biru. Gitu ya. Terus untuk label ini biasanya di label NI itu digunakan untuk golongan obat bebas, jadi tidak perlu diberi label. Gitu ya. Terus sinonim silakan dilengkapi. Sinonim ini isinya tadi kayak misalnya riboflavin itu sinonimnya apa? Silakan dilihat di buku sinonimnya. Kemudian kalau diamin HCl itu juga dicari sinonimnya apa. Khawatirnya kalau nanti kalau nggak mencari sinonim kalian nggak tahu atau nggak bisa menemukan sediaan atau bahan yang ada di lab ya. Biasanya lab itu menggunakan nama-nama yang sinonim dari bahan yang ada dalam resep. Jadi diusahakan di sini juga terisi penuh. Terus bahasa Latin juga harus maksudnya ngono loh. Lah. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Tadi nge-freeze sampai mana ya saya tadi? Bentar. Oke, di sini tadi ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk yang tadi pengisian kolom-kolom ini? Bagaimana teman-teman, ada yang mau ditanyakan apa tidak? Belum, Bapak. Belum, Bapak. Oke, belum ya. Saya lanjutkan ke resep kedua. Untuk resep kedua apa ya? Salbutamol atau bedak? Salbutamol, Bapak. Oke, salbutamol. Kita masuk ke resep salbutamol. Untuk resep salbutamol sama ya. Ini tadi saya nggak, ini belum ditempel. Jadi nanti kalau kalian tinggal menempelkan aja ya. Terus isinya sama. Untuk kelengkapan resep, untuk resep salbutamol bisa dilihat nanti tanggal kalau kelengkapan resepnya berarti nggak ada di sana tanggal penulisan resep. Kemudian para dokter ya. Para dokternya juga belum ada. Seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian ada nama pasiennya. Jadi screening administrasi, kemudian di resep standarnya juga salbutamol yang diminta dalam resep itu salbutamol yang dalam bentuk bahan aktif ya. Jadi tidak ada resep standarnya. Terus kemudian sebentar. Kita ke monografi seperti yang sebelumnya. Jadi monografinya silakan dilengkapi dari Farmakopedia Indonesia. Kemudian di sini permasalahannya juga masih sama ya. Permasalahannya terkait pengenceran. Jadi berat salbutamolnya belum bisa ditimbang atau kurang dari 50 mg. Kemudian permasalahannya sama. Kemudian berat laktosa belum diketahui, jadi sama. Timbang berat idealnya, kemudian salbutamol dan laktosa. Kalau ini kan ada permasalahannya terkait
warna yang saya sebutkan tadi. Itulah gunanya kalian tadi melakukan peninjauan untuk pembeliannya. Jadi nanti kalian bisa mengetahui, oh ternyata warnanya semuanya sama-sama putih. Jadi kan akan susah diketahui bahwa itu sudah tercampur homogen atau belum. Nah, untuk mengetahui homogenitasnya, kita nambahkan bahan yang namanya karmin ya. Karmin itu warnanya nanti disebut dengan warna eh, pink atau merah tua seperti itu. Jadi nanti tinggal kalian tambahkan ke situ, terus kalian tulis bersamaan. Nah, kalau bagaimana cara mengetahui homogenitasnya? Jadi warna pink atau merah tersebut akan terdistribusi homogen atau tercampur merata dengan salbutamol sama laktosa tadi. Gitu ya. Terus kemudian ini untuk perhitungan dosis juga masih kosong karena salbutamol tidak memiliki dosis maksimal. Kemudian di sini Oke, di sini salbutamol kan tadi dari dalam resep itu 2 miligram. Jadi di sini itu permasalahannya lebih kompleks lagi ya. Kalau yang tadi masih pengenceran aja, kalau ini pengenceran bertingkat namanya ya. Jadi pengenceran bertingkat itu jika banyak kayak kecil kayak gini 2 miligram atau di bawah puluhan, itu biasanya kita harus melakukan pengenceran bertingkat. Jadi dari 2 miligram ini kan belum bisa ditimbang, maka kita lakukan pengenceran pertama dulu. Dari pengajar pertama setelah ditotal semuanya, oh ternyata masih 20 miligram. Ya, 20 miligram ini kan masih belum bisa ditimbang. Ya, nah, oke. Seperti yang terlihat di situ bahwa 2 miligram dari pengencilan pertama kan terlihat di sini. Hasilnya masih 20. Nah, 20 miligram ini kan masih di bawah 50 miligram. Maka dia dilakukan pengenceran lagi. Jadi dari bahan yang pengenceran pertama tadi, kita masih ngambil cuma 50 miligram. 450 miligram ini kita bungkus, jadi sisa pengenceran satu dari salbutamol dan juga laktosa dengan perbandingan berapa 1/10. Terus ternyata belum bisa, dari sini kita ngambil 50 miligram. Dari hasil pengenceran pertama tadi, kita ambil 50 miligram, kita tambahkan lagi 450, ketemunya 500. Nah, salbutamol yang diambil dari pengenceran 2 ini, kan dari pengenceran satu tadi kita masih dapat salbutamol dengan kandungan 20 miligram ya. Jadi dari pengenceran kedua ini kita ngambil 20/50 dikali 500, ketemunya 200 miligram. Nah, ini yang kita ambil dengan perbandingannya 2 miligram 20, ya ini perbandingan yang dituliskan di pengencerannya. Gitu ya. Terus kemudian laktosa ini seperti yang sebelumnya sama, kalau yang ini jumlahnya disesuaikan sama jumlahnya, karmin juga secukupnya saja. Gitu ya. Jadi jangan karminnya 1 sendok gitu kan, nggak menyesuaikan bahannya di sini. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi ini untuk yang 450 sama ini plastiknya berbeda. Jadi ada dua, bukan plastik, maaf, 2 bungkus sisa pengencerannya nanti. Jangan dicampur. Atau nanti yang dikumpulkan juga 2. Jadi bahan ini nanti dikumpulkan di staples di plastik clip yang terpisah dari sediaan kalian ya. Nanti kan nggak mungkin kalau kalian masukkan dalam plastik clip yang sama dengan bahan kalian, jadi kan itu diserahkan ke pasien, pasien dapat sisa pengenceran juga. Jadi gitu ya, numpulkannya asumsinya dipisah itu dengan plastik clip yang berbeda untuk pengumpulannya. Untuk lain-lainnya pengisiannya sama ya. Nah, ini bedanya nanti di sini ada obat keras, jadi nanti kalian tinggal lihat bagian labelnya pasti akan ditempeli sama label NI atau literatur. Jadi literatur itu tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bapak. Oke.
Belum ada, kita ke tahap peracikan. Untuk tahap peracikan, ini semuanya bersama ya. Silakan aja. Oke, untuk tahap peracikannya berarti hampir sama kayak yang tadi ya. Bentar. Jadi menyatakan timbangan, kemudian menimbang lain-lainnya sama seperti yang tadi ya. Silakan nanti bisa dibaca, mungkin sambil difoto atau dibaca. Kemudian ini etiket sama labelnya. Untuk pengisian etiket, jangan lupa ini nomornya itu menandakan. Ini ya, jadi ini nomornya. Ini nomor resepnya, nanti resep kedua kan tadi, terus jangan pengisiannya ini tanggalnya. Kemudian di sini nama pasien, diisi sesuai resep, aturan pakai, ini ada di dalam resep kalian ya, di signanya. Signa itu artinya nanti kalian bisa cari tahu di bahasa Latinnya. Signa itu artinya tandai, kemudian 2DD1, 3DD1, TDD1, itu silakan dicari ya. Kalau 3DD itu nama latinnya apa juga. Kemudian ada juga yang misalnya TDD atau TDD1 atau TDD unus atau apa, itu silakan dibaca di bahasa Latin. Nanti biasanya kalau kalau seperti ini kita akan mengeluarkan atau mengujikan dulu di pretest atau post-test ya. Jadi pretestnya itu sebelum kalian praktek kita akan mengadakan pretest. Terus kemudian setelah jurnal dikumpulkan kita akan menanyai satu persatu dari kalian. Jadi misalnya ada yang tidak sesuai dengan peracikan atau ada yang aneh atau yang tidak salah atau yang kurang pas, itu pasti kita akan memanggil satu persatu dari kalian untuk mengkonfirmasi atau kita tanya jawab terkait ini. Kita bisa tanya jawab terkait nama bahasa Latinnya, kita bisa tanya tentang sinonimnya, terus khasiatnya apa, itu kita bisa
Oke, sudah bisa dengar kembali suara saya. Bisa, Bapak. Sudah, Bapak. Saya lanjutkan lagi search screen tadi ya. Untuk resep kedua mungkin ada yang mau ditanyakan? Maaf, Bapak, sebelumnya izin bertanya. Untuk jurnalnya itu penulisannya di waktu di lab apa di rumah ya, Bapak? Di rumah. Jadi di lab itu kalian sudah mengisi semua dari awal sampai tadi yang sinonim tadi ya. Sinonim atau singkatan bahasa Latin tadi. Baik, Bapak, terima kasih. Nanti kalau misalnya ujian itu baru kalian nanti jurnal juga dikerjakan di lab. Gitu ya. Untuk penulisan jurnal itu pakai ballpoint biru ya, Bapak?
Izin menjawab untuk Mbak Feby. Jurnalnya ditulis memakai pulpen biru ya. Oke, makasih Aura.
Ini mau tak jelaskan sedikit ya, soalnya bapaknya enggak bisa masuk. Ini untuk resep untuk resep 3 kan ada cetirizin sama bedak salisil. Nah, cetirizin ini kan tulisannya udah dead. Jadi udah diserahkan kan. Yang belum diserahkan yaitu ada bedak salisil. Signalnya bedak gatal. Nah, ini untuk kelengkapan resepnya ditulis sama seperti yang dijelaskan Bapak tadi. Untuk resep standarnya bisa dicari di FMS. Nah, untuk kelengkapan resepnya ditanyakan juga konsentrasi bedak salisil yang dikehendaki. Di sini ada konsentrasinya yaitu 2% sama 3%. Nah, nanti ditanyakan konsentrasinya yang berapa persen, 2% atau 3%. Ditulis di kelengkapan resep ya, Kak. Ini ada yang ditanyakan slide pertama. Belum ada. Nah, ini yang monografinya sama. Tadi acuannya di FI6. Asid salisil, pemberiannya, kelarutannya, khasiat, sama referensinya ditulis. Untuk permasalahan dan penyelesaiannya, ini sudah tertera ya teman-teman ya. Asid salisil berbentuk habur ringan dan mudah terbang. Maka penyelesaiannya seperti yang dituliskan. Jadi permasalahan kita ada 2, nanti dituliskan ya. Nah, ini untuk perhitungan dosis kan ini untuk bedak ya, jadi tidak ada perhitungan dosis. Nah, penimbangannya asid salisil 2/100 dikali 25 gram. 2 ini dari resep yang dikehendaki. Jadi kalau 2% yang dikehendaki 2%, jadi 2/100 dikali 25 mg. 100-nya dari mana? 100-nya dari resep standarnya talkum. Ada yang ditanyakan, Rek? Apakah terlalu cepat, teman-teman? Mau bertanya. Silakan. Untuk cek fisik bahan obatnya itu ditulis di rumah atau gimana ya? Atau di lab? Izin menjawab. Nanti di lab isinya. Nanti kan di botol misal asid salisil itu di botolnya kan tulisannya asidum salicilikum. Di situ ada tulisan ED-nya. Jadi nanti ditulis di lab. Terima kasih. Apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih Kakak.
Berarti untuk pengambilan bahan sama cek fisik bahan itu di lab ya? Iya, Kak, betul. Izin bertanya, Iya. yang ditulis di lab itu cuman penimbangan aja atau yang lain? Maksudnya penimbangan dan cek bahan. Apa ada yang lain? eh Sebentar ya, Kak. Baik, Kakak Aura. Untuk yang ditulis di lab itu, nah ini kan kita belum dapat ACC yang konsentrasi bedak salisil ya, 2% atau 3%. Nah, kita tulis resep standarnya dulu, tulis monografinya dulu, tulis permasalahannya dulu. Nah, penimbangan kita tulis di sana, pengambilan bahannya juga, cek fisik, golongan obat sama keterangannya juga. Gimana? Udah terjawab? Baik, terima Jadi kasih. khusus untuk penimbangan itu ditulis di lab gitu ya? Berarti Kalau dikosongi. untuk penimbangan resep 1 sama 2 itu boleh langsung ditulis. Nah, kita kan yang resep 3 belum dapat ACC konsentrasi bedak salisil kan teman-teman. Jadi penimbangannya juga ditulis di sana aja. Berarti yang 1 sama 2 itu tetap cek fisiknya di sana ya. Cek fisik semua di sana ya. Oke, makasih Kakak. Untuk prosedur dan tahap peracikan, ini nanti silakan di screenshot atau nanti tak bagikan aja ya. Ini sama seperti yang dijelaskan Bapak E tadi, mulai dari menyetarakan timbangan sampai memasukkan sediaan di dus bedak. Untuk etiketnya, karena ini obat luar, maka menggunakan etiket warna biru ya teman-teman. Sinonim sama bahasa Latin silakan diisi semuanya. Oh iya, izin menambahkan, ini kan tadi eh, yang belum diserahkan bedak bedak salisil ya. Nah, jadi di resep 3 ini kita disuruh bikin kopi resep. Ada yang ditanyakan, Rek? Belum kayaknya. Kopi resep dibikin di rumah apa di sana? Kopi resep bikin di sana dulu ya. Nanti tak tanyakan. Untuk minggu depan
Semua jurnalnya diisi ya. Kita besok minggu depan akan praktek 3 resep langsung. Sesuai arahan Pak Ervan tadi. Izin menambahkan untuk penulisan resep, untuk penulisan kopi resep, perlu diperhatikan cara penulisannya ya teman-teman. Untuk tanggal di kopi resep itu sesuai dengan tanggal di resepnya. Sedangkan tanggal pembuatan kopi resep itu tanggal peracikan kita. Kalau nggak ada yang ditanyakan, ini nanti bisa diakhiri ya teman-teman. Untuk bahasa Latin itu yang ada di yang disebutin yang ada di resep itu aja, Pak. Iya, Betul, sesuai Pak. yang ada di resep. Piye sih pedot-pedot? Ya, untuk bahasa Latin sesuai yang ada di resep. Sudah ya teman-teman. Apakah ada yang tanyakan sekali lagi? Izin bertanya, Iya, Kak. kan karena udah sterizinnya udah diambil, berarti itu nggak usah dicantumkan dalam jurnal ya? Tidak, Kak. Langsung ke bedak salisil, tapi untuk kopi resepnya dicantumkan. Oke. Kan untuk kopi resepnya di situ, kalau sterizin kan sudah diambil itu tandanya date. Terus kalau yang bedak salisil kan belum. Jadi nanti di kopi resep itu ditandain date gitu. Ya, betul. Oke, makasih. Kalau sudah jelas tidak ada yang ditanyakan lagi, Zoom-nya sudah selesai teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.